Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan saya Aldila Jaisarina dengan NIM 10119100096. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Gresik, yaitu Universitas Internasional Semen Indonesia dengan prodi Manajemen Bisnis. Kali ini izinkan saya untuk membuat video atau konten dalam menjawab pertanyaan soal-soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baik, tidak menunggu lama, mungkin langsung saja ya. Baik, nomor 1. Menurut Anda, bagaimana caranya UISI menjual produk pendidikan dengan menggunakan A. Setting produk strategi dan apa alasannya? Dan yang kedua adalah design and strategy service dan apa alasannya? Oke, kita akan menjawab poin pertama, yakni poin A. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih setting produk strategi itu. Nah, setting produk strategi adalah kita menawarkan segala sesuatu ke pasar atau ke target kita, di mana segala sesuatu tersebut itu bisa memenuhi kebutuhan atau keinginannya, baik berupa barang fisik, pengalaman, pelayanan, orang, dan lain sebagainya. Kemudian poin berikutnya, dalam setting produk strategi kita harus mengetahui tentang klasifikasi produk atau barang. Yang pertama adalah klasifikasi produk. Nah, untuk dari UISI sendiri, produk pendidikan yang ditawarkan UISI atau yang akan dijual UISI ini masuk ke dalam klasifikasi produk jasa, di mana produk pendidikan ini itu masuk dalam produk pelayanan gitu kan, tentang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi barang industri. Nah, klasifikasi barang industri, kalau kita ngomongin tentang produk yang akan dijual UISI ini masuk ke dalam barang modal, di mana secara teorinya sendiri barang modal adalah suatu barang yang digunakan untuk memfasilitasi dalam pengembangan atau pengelolaan produk tersebut, yaitu produk yang akan ditawarkan dari UISI adalah produk pendidikan. Nah, perlu diketahui, kalau kita ngomongin tentang produk pendidikan di UISI sendiri, UISI itu punya instalasi dan juga peralatan yang akan ditawarkan ya. Kalau instalasi sendiri ada yang namanya bangunan. Nah, di sini UISI itu punya 3 kampus atau bangunan itu tadi, yaitu kampus A, B, dan C. Nah, di sini akan dijelasin bahwa kampus A itu ada perpustakaan dan kelas-kelas yang sangat menyenangkan dan nyaman sekali dengan fasilitas yang juga memenuhi kebutuhan mahasiswanya. Kemudian di kampus B ada pusat pelayanan administrasi. Jadi teman-teman kalau mau mempertanyakan tentang administrasi, butuh bantuan, bisa langsung ke kampus B. Dan kampus C ini juga ada kayak semacam lahan, di mana lahan ini itu bisa mendukung atau menunjang proses belajar atau pendidikan dari mahasiswa, khususnya dari prodi teknik industri pertanian atau teknologi industri pertanian. Nah, kemudian kita melakukan diferensiasi produk dari UISI. Produk yang membedakan dengan pesaing lainnya itu apa sih gitu. Jadi UISI di sini itu menyediakan satu program untuk orang-orang yang ingin kuliah tapi dia tidak mau meninggalkan pekerjaannya itu tadi. Kemudian merupakan salah satu kampus swasta dengan akreditasi yang udah B dari BAN PT, dan untuk biaya pendidikannya itu termasuk dalam kategori terjangkau kalau dalam pesaing-pesaing dengan swasta yang lainnya. Kemudian punya pelayanan yang sangat menyenangkan dan informatif sekali. Nah, kemudian kalau ditanya ketika saya menjadi manajer pemasaran, menurut pendapat saya, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, langkah yang akan saya lakukan untuk setting produk strategi dalam menjual produk pendidikan UISI adalah saya akan mengklasifikasikan dulu produk saya atau produk yang akan saya jual, produk pendidikan UISI ini tuh termasuk dalam produk yang seperti apa dan bagaimana. Nah, setelah saya sudah tahu produk
saya itu seperti apa dan bagaimana, akhirnya saya melakukan penyusunan atau langkah-langkah atau strategi untuk memperkenalkan produk saya ini untuk menjual ke target saya, ke konsumen saya, agar mereka bisa membeli produk dari saya seperti itu. Nah, apa sih alasannya kenapa saya melakukan strategi tersebut? Karena menurut saya seperti ini, ketika kita sudah mengklasifikasikan, kita ibaratnya kayak sudah memetakan, oh produk ini adalah produk yang seperti apa dan bagaimana. Ketika konsumen menanyakan tentang produk yang akan kita jual, kita akan bisa menjawab secara detail atau terperinci, dan orang itu mendapatkan informasi yang sangat berharga sekali, tidak hanya sekedar ya itu saja seperti itu. Oke, untuk poin kedua kita menggunakan design and strategy service. Kalau kita ngomongin tentang desain dan strategi service, maka tidak akan jauh-jauh dari yang namanya pelayanan service, dan itu akan berhubungan sekali dengan jasa. Lah, secara teori jasa itu apa sih gitu kan? Nah, jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, di mana bentuknya itu tidak bisa kita lihat, seperti itu. Kemudian dari produk UISI, produk pendidikan UISI sendiri, masuk ke dalam jenis jasa yang seperti apa? Ada yang namanya perbedaannya itu dari segi peralatan atau orang. Nah, kalau mungkin dari segi peralatan sendiri, UISI sendiri itu memberikan jasa pelayanan yang sangat menyenangkan, yang udah saya jelaskan itu tadi. Kemudian juga ada teknologi informasi yang sangat membantu dan informatif untuk menjelaskan atau menginformasikan kepada target atau konsumen yang akan kita tuju agar bisa membeli produk kita, gitu kan. Kemudian untuk orangnya, jasa yang ditawarkan dari UISI secara orang adalah ternyata produk pendidikan UISI ini itu tenaga pendidiknya itu sangat berkualitas sekali, sangat hebat sekali. Banyak orang-orang praktisi di situ itu yang ikut mengajar kepada para mahasiswanya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kuliah, jadi nggak bosen kita ngomongin tentang teori-teori mulu, tapi kita bisa mendapatkan prakteknya itu seperti ini. Kita banyak belajar praktik dari para praktisi yang paling hebat, handal, dan tentunya menyenangkan itu tadi. Oke, kalau ditanya langkah-langkah apa aja atau strategi apa aja ketika saya menjadi manajer pemasaran untuk untuk menjual produk UISI dengan design and strategy service itu tadi, ya sebenarnya sama aja kayak yang di setting produk strategi. Saya tentunya akan memetakan dulu produk pendidikan UISI adalah produk pendidikan yang seperti apa dan bagaimana. Kemudian jasa pelayanan yang akan ditawarkan itu adalah saya petakan dulu, saya perinci dulu yang seperti apa dan bagaimana. Setelah saya tahu itu, maka saya akan bisa menjelaskan baik ke tim pemasaran saya maupun konsumen atau target yang akan kami tuju. Karena apa? Menurut saya perlu untuk menjelaskan ke tim pemasaran saya agar kita itu tidak terjadi miskomunikasi. Jadi orang bertanya itu jawabannya itu sama semua gitu, dan orang itu akhirnya tertanam dalam mindsetnya bahwa UISI ini adalah salah satu universitas yang memiliki produk pendidikan yang bisa dipercaya, seperti itu. Oke. Next, kita masuk ke nomor 2. Oke, bagaimana developing pricing strategies yang harus dilakukan UISI bila Anda adalah manajer pemasaran kampus? Kita ngomongin tentang developing pricing strategies, yaitu tentang bagaimana kita punya strategi atau membuat suatu strategi untuk menetapkan harga terkait produk kita. Jadi kalau secara teori pemahaman saya adalah seperti itu. Punya strategi, dan strateginya itu digunakan untuk menetapkan harga terkait tentang produk yang akan kita jual. Kalau kita ngomongin UISI berarti adalah produk pendidikan, yakni berupa jasa. Nah, kalau saya menjadi manajer pemasaran, langkah yang akan saya ambil menurut pendapat saya akan mengikuti teori tahapan atau sistematik untuk menetapkan harga. Jadi saya akan mempraktikkan itu secara langsung dan secara nyata. Yang pertama adalah mengerti apa
apa yang diinginkan pembeli. Jadi di sini kalau saya sebagai manajer pemasaran, saya akan mencari tahu pembeli itu keinginannya itu yang seperti apa sih gitu. Kebutuhannya itu seperti apa sih yang apa ya, yang terkait dengan produk yang akan saya jual gitu. Baik, berarti kalau yang terkait dengan produk saya jual tentang produk pendidikan, berarti saya harus cari tahu informasi tentang harganya gitu kan, tentang harga yang ingin mereka dapatkan, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan yang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Yang kedua, dari situ saya melakukan survei gitu untuk mendapatkan atau mencari tahu apa ya, untuk mengerti apa yang diinginkan konsumen atau target kita. Salah satu caranya saya adalah dengan melakukan survei dan komunikasi. Dan komunikasi itu bisa saya lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau secara langsung saya akan melakukan komunikasi secara face to face. Di situ saya akan melakukan survei. Saya akan tahu apa yang diinginkan oleh pembeli atau konsumen. Kalau secara gak langsung, saya bisa memanfaatkan media sosialnya Wisi, baik melalui kayak Instagram ataupun yang lain-lainnya. Kalau di Instagram sendiri, saya bisa memanfaatkan menu pertanyaan, dan di situ saya bisa berkomunikasi secara tidak langsung kepada teman-teman online. Karena apa ya, kalau kita memanfaatkan media sosial itu jangkauannya juga lebih luas, dan orang-orang sekarang itu lebih nyaman dengan menggunakan media sosial. Nah, dari situ kan akhirnya saya mendapat data secara langsung maupun tidak langsung, saya olah, akhirnya saya padu-padakan bahwa kebutuhan konsumen itu seperti ini, dan ternyata dari Wisinya sendiri adalah memiliki produk yang seperti ini. Saya sesuaikan apakah produk ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Nah, setelah saya menyesuaikan terkait barang atau produk yang akan saya tawarkan atau jual kepada konsumen tersebut, saya akan mengkomunikasikan itu semua kepada tim saya maupun kepada target atau penjual atau konsumen yang akan saya tuju itu tadi. Kenapa saya juga perlu mengkomunikasikan dengan tim saya? Karena pemasaran tidak bisa dilakukan dengan hanya satu orang saja. Kita harus menggerakkan banyak orang agar jangkauannya juga bisa terjadi secara luas. Seperti itu. Dan saya mengkomunikasikannya agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi atau salah paham. Nah, untuk konsumen sendiri saya akan menjelaskan dengan harga seperti itu, dengan fasilitas seperti itu, apakah kira-kira Bapak berminat atau tidak gitu kan. Nah, setelah itu kita melakukan penetapan benar-benar fix penetapan harga, di mana penetapan harga ini itu juga kembali lagi ke orientasi kita untuk mendapatkan keuntungan. Karena kita ngomongin bisnis, tidak akan jauh dari yang namanya keuntungan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam nomor 3. Bagaimana designing and managing integrated marketing channel yang Anda rencanakan sebagai manajer pemasaran Wisi. Lagi-lagi saya akan menekankan, sebelum saya menjawab kita harus tahu dulu integrated marketing channel adalah apa. Kalau menurut saya, sepemahaman saya dan menghubungkan dengan teori, integrated channel atau marketing channel adalah sangat berhubungan sekali dengan yang namanya saluran pemasaran. Seperti itu. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah bagaimana ketika saya menjadi manajer pemasaran Wisi dalam menerapkan design and managing integrated marketing channel. Tentunya di sini saya akan membuat satu langkah, di mana tentunya langkah ini bertujuan untuk bagaimana produk yang akan saya tawarkan, yang akan saya jual kepada konsumen ataupun target saya itu bisa dijangkau secara luas. Jadi tidak hanya itu saja gitu. Contoh, kalau di dalam Indonesia tidak hanya di dalam daerah Gresik itu saja, tapi harus luar daerah Gresik, luar daerah Jawa Timur, seperti itu. Kemudian ataupun bisa juga dari luar negeri. Kemudian bagaimana caranya saya kalau sebagai manajer pemasaran? Saluran pemasaran itu sebenarnya itu kan banyak sekali ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini yang berhubungan yang kita tahu bahwa Indonesia itu sedang dilanda kayak bencana pandemi COVID-19 ataupun bencana itu juga dilanda di semua negara, yang tentunya adalah solusi yang paling tepat untuk memanfaatkan marketing channel adalah dengan media sosial.
Karena apa? Dengan media sosial itu benar-benar jangkauannya itu sangat luas banget menurut saya. Bisa ke luar negeri dan mendunia. Lah, pemilihan media sosial ini itu kita juga harus tahu gitu. Kira-kira apa ya media sosial apa yang banyak digandrungi oleh banyak orang dan semua kalangan. Nah, kalau saat ini menurut saya akan memanfaatkan media TikTok. Karena menurut saya apa? Di TikTok itu sekarang itu isinya nggak alay-alay doang ya. Jadi di situ tuh banyak informasi, baik tentang pendidikan, baik tentang bisnis, kesehatan, hukum, politik, ataupun yang lainnya gitu. Jadi saya akan memanfaatkan secara tepat dan benar TikTok tersebut, aplikasi TikTok tersebut sebagai marketing channel dari produk saya gitu. Di situ saya akan memperkenalkan UISI, saya akan menginformasikan kepada target-target saya, konsumen saya itu bahwa UISI itu memberikan pelayanan apa aja, produknya apa aja, fasilitasnya apa aja, aksesnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi kalau secara marketing channel untuk produk pendidikan, ketika saya menjadi manajer pemasaran, itu yang akan saya lakukan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Bagaimana designing and managing integrated marketing communication UISI seharusnya berdasarkan pengamatan Anda? Menurut pengamatan saya, managing integrated marketing communication UISI ini tuh sebenarnya udah bagus sekali, dan mungkin saran dari saya adalah lebih untuk ditingkatkan lagi dan dipertahankan lagi. Dan apalagi saat ini tuh kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang apa-apa itu semua serba online gitu kan. Jadi memanfaatkan media online saat ini adalah peluang yang sangat besar gitu kan. Contohnya adalah media sosial seperti Instagram dan lagi-lagi TikTok, kemudian Twitter. Nah, di Twitter ini tuh menurut saya juga peluang besar sih, karena Twitter itu salah satu akses media sosial untuk penyebaran yang paling cepat, untuk memviralkan segala sesuatu yang paling cepat. Tinggal bagaimana kita melakukan pengolahan tersebut, melakukan strategi tersebut itu tepat sasaran, seperti itu. Terus kalau tentang kita ngomongin marketing communication ini, tentang bauran komunikasi pemasaran, mungkin menurut pengamatan saya yang harus ditekankan lagi dalam marketing di UISI tentang produk pendidikannya ini itu mungkin secara iklan sih. Iklannya itu menurut saya tuh mungkin harus lebih diperluas. Jadi tidak hanya melalui kayak web saja, terus memanfaatkan kayak iklan-iklan web itu tadi ya, terus memanfaatkan kayak penyebaran melalui WhatsApp, Instagram, menurut saya itu kurang. Mungkin harus ditingkatkan lagi, dan untuk memperbesar UISI-nya lagi bisa sudah mulai melakukan kayak periklanan di TV. Mahal sih, emang mahal, tapi kan kita solawatin dulu aja, semoga bisa menjadi kampus yang besar gitu kan, dikenal orang dan juga berkualitas, baik dari segi tenaga pendidiknya ataupun mahasiswa, dan bibit-bibit yang dihasilkan sesuai visi dan misi yang ingin dituju dari UISI. Nah, setelah itu menurut saya, pengamatan saya itu UISI itu harus sering-sering juga melakukan kayak pengukuran hasil komunikasinya. Lah itu kan kalau menurut pengamatan saya, secara media sosial kan aktif sekali tuh di Instagram, apalagi di Instagram. Di situ kan bisa dilihat ya respon dari target atau konsumen yang ingin dituju itu tadi itu bagaimana. Nah, dari situ bisa melakukan evaluasi, kiranya apa yang diinginkan teman-teman, apa yang diinginkan konsumen gitu, terus sesuai enggak gitu, dilakukan penyesuaian yang lebih tepat lagi dan benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, yakni bagaimana managing personal communication, yakni direct and database marketing and personal selling yang harus dilakukan pihak UISI.
Yang harus dilakukan pihak UISI sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi sih udah baik ya. Jadi kayak di UISI sendiri itu kan kalau saya sadar sebenarnya saya menyadari bahwa memanfaatkan semua sumber daya manusia yang ada gitu, dari tenaga pendidiknya, karyawannya, bahkan mahasiswanya pun diberdayakan gitu loh. Nah, cara uniknya UISI adalah, yang saya suka adalah itu bisa dari segi mahasiswanya itu tadi kayak diberi tugas, dan secara nggak langsung itu kayak melatih soft selling atau keterampilan mereka gitu kan, untuk apa itu namanya, dalam berkomunikasi tentang apa ya, managing personal communication-nya orang itu tadi gitu kan. Ya sama kayak yang dikasih tugas Pak Adit ini di manajemen pemasaran sebagai tugas besar gitu kan. Beliau memberi tugas terkait apa ya, kita kayak melakukan tapi marketing tentang apapun ya, tapi kebanyakan teman-teman sih marketing tentang UISI-nya sendiri kan. Secara nggak langsung tugas itu kayak melatih kita atau memberikan manfaat banget kepada kita, apa ya, untuk apa ya, berbicara gitu kan, untuk gimana kita melatih kayak soft selling kita, hard selling kita gitu kan. Dari teman-teman yang kayak nggak pede itu, dari situ tuh bisa kayak ngelatih orang-orang itu jadi pede, sama seperti saya gitu. Saya tipikal pribadi, maaf agak sedikit curhat, tipikal pribadi yang nggak suka sekali kayak aktif di sosial media gitu, bener-bener enggak gitu. Tapi karena adanya ini tuh kayak mencoba dan menjadi tantangan baru bagi saya gitu, dan saya bersyukur sekali dapat itu sih. Kemudian apa ya yang harus dilakukan dari pihak UISI? Mungkin menurut saya lebih ditingkatkan lagi ya, kayak marketing communication-nya itu seperti apa gitu. Apalagi itu sekarang itu kondisinya itu pandemi COVID-19, jadi mungkin strategi yang biasa digunakan sebelum pandemi itu harus diubah menyesuaikan kondisi yang ada saat ini. Mungkin seperti itu, baik secara pemasaran langsungnya itu bagaimana, terus dipikirkan apakah pemasaran langsung dari marketing communication ini tuh kayak apa ya, banyak memberikan manfaatnya atau tidak gitu kan. Kemudian media-media yang digunakan ini harus ditekankan dan harus diketahui media apa sih yang paling tepat atau cocok untuk apa ya, mempromosikan produk pendidikan UISI ini gitu kan. Mungkin dari katalog atau direct mail atau apa ya, telemarketing itu harus kita tahu gitu, harus dianalisis juga. Kemudian dari kayak promosi-promosi itu tadi, secara langsung ya, ada juga promosi yang tidak langsung. Nah, apakah promosi tidak langsung ini juga memberikan apa ya, manfaat yang lebih banyak atau meningkatkan penjualan, itu juga harus dianalisa gitu. Ketika memang itu lebih banyak meningkatkan penjualan di kondisi saat ini, wah itu harus benar-benar kayak di apa ya, ditekankan lagi gitu, agar kayak produk yang dijual dari UISI itu tersebut itu kayak memenuhi target, bahkan harus bisa melebihi targetnya gitu kan. Seperti itu sih. Mungkin kalau dari segi ini ya, promosi online, kalau kita memandang teorinya gitu ya, promosi online melalui iklan, nah itu mungkin harus sering-sering di apa ya, ditekankan sih. Karena kalau menurut pendapat saya, pengamatan saya itu UISI itu lebih kayak menekankan promosinya itu melalui kayak media sosialnya. Kalau secara iklan belum terlalu kuat sih kalau menurut saya. Mungkin hanya dari baleho di apa ya, di kayak tempat-tempat tertentu kayak di jalan-jalan itu memang udah ada, tapi kayak iklan TV belum sih, ataupun iklan radio gitu belum menurut saya gitu. Kemudian berita dari mulut ke mulut, ini juga salah satu apa ya, metode paling efektif menurut saya, dan kayak peluang paling besar gitu. Contohnya saya sendiri gitu kan, ada tetangga saya itu yang mau masuk perguruan tinggi negeri, akhirnya tanya sama saya, oh Mbak ini sekolah di mana lah. Di situ saya ngobrol sama dia, kan itu kan termasuk salah satu berita dari mulut ke mulut ya. Mungkin di sini tuh bisa juga diberdayakan lagi dari segi kayak apa itu namanya, karyawannya, kemudian
tenaga pendidiknya maupun mahasiswanya yang membantukan itu tadi ada ambasador itu tadi ya lah, itu dikerahkan lagi, itu bisa itu dijadikan kayak metode berita di mulut ke mulut dikombin dengan pemasaran langsung, itu bisa menurut saya. Itu sih menurut saya kalau nomor 5. Oke, mungkin lanjut ya ke nomor selanjutnya. Oke, kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 6. Presentasikan apa yang sudah Anda lakukan pada tugas besar pemasaran. Antara kartu tugas dan jawaban Anda harus terintegrasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas pemasaran saya, tugas besar saya tentang marketing, cara memarketingkan sesuatu yang melatih hard selling ataupun soft selling. Ya sama sebelumnya yang tadi ya udah saya singgung sedikit bahwa saya tipikal orang yang nggak terlalu suka untuk kayak tampil atau show di media sosial. Saya nggak terlalu suka menunjukkan diri saya gitu. Tapi dengan adanya ini saya bersyukur sekali karena bisa melatih saya untuk lebih pede dan ya seperti itu memasarkan sesuatu gitu kan. Yang paling penting kayak lebih pede tentang terkait diri saya sendiri kali ya. Iya itu sih. Oke, jadi yang pertama itu saya tema pertama dalam tugas besar ini tuh saya perkenalan pertama tentang diri sendiri, dan ini saya lakukan di media sosial TikTok. Apa aja sih yang saya kerjakan kayak gitu, kemudian ngapain aja kayak seperti itu, terus nama tentunya saya kenalan. Terus yang kedua saya mulai dengan kayak menjelaskan aktivitas pagi hari saya gitu. Jadi aktivitas pagi hari saya itu adalah senam. Kenapa menurut saya memilih senam sebagai olahraga kesukaan saya, karena saya nyaman aja, saya senang aja kalau senam, dan kebetulan kayak bisa membuat obat kerinduan saya untuk menari, karena kebetulan saya dulu penari tradisional gitu kan, tapi sekarang udah nggak lanjut gitu. Kemudian next ketiga saya menjelaskan gitu kan, menjadi manusia produktif. Jadi apa aja yang saya lakukan gitu kan, kayak seperti saya kuliah, saya membantu jualan, ngurus bisnis atau jualannya bapak, ibu, emas, dan bisnis saya sendiri gitu. Jangan lupa follow CV Sitiwangi di Instagram dan Kolapek. Oke, doain ya bisa berkembang dan bisa buat foundation, doain. Terus kemudian yang ketiga itu saya mengisi hari saya itu dengan webinar di malam Sabtu. Oke. Jadi nggak hanya malam Minggu karena saya jomblo, jadi malam Sabtu, malam Minggu sendiri gitu ya. Akhirnya saya ikut webinar. Kenapa sih saya seneng ikut webinar? Karena dengan webinar itu kayak saya tahu hal-hal baru gitu loh. Tapi jujur sih saya lebih suka kayak ikut webinar yang tentang kayak personal, dalam artian kayak tentang diri sendiri gitu, gimana membangun diri ini agar lebih pede gitu kan. Bagaimana sih kayak kita bisa menjadi manusia yang memberikan banyak manfaat dan berubah. Dan kebetulan waktu itu saya mengikuti webinar Beri Perubahan ID gitu. Kemudian yang kelima saya menjelaskan tentang kan saat ini kan karena ada pandemi ya, pandemi di sini. Jadi saya jelasin kalau karena adanya pandemi itu kan akhirnya apa-apa jadi online termasuk kuliah. Walaupun kuliah itu jadi online, kita itu harus tetap semangat gitu, karena kuliah itu kan satu kewajiban kita juga gitu, untuk belajar, mendapatkan ilmu baru dan lain sebagainya. Kemudian next saya membuat konten di Minggu Produktif. Jadi di hari Minggu itu saya melakukan pekerjaan apa aja sih gitu. Dan walaupun hari libur, kita juga harus jadi manusia yang produktif gitu, nggak malas-malasan aja, karena kita harus berubah. Lalu yang terakhir
Yang ketujuh, oke, yang ketujuh ini adalah konten yang saya sangat suka, karena judulnya adalah berbagi dan belajar bersama. Kan temanya di sini itu memang tema konten marketing di tugas besar ini saya memilih tema keseluruhannya adalah kehidupan sehari-hari saya. Jadi keseharian saya itu ngapain aja gitu. Saya jelaskan di sini. Jadi alhamdulillah sekali, saya sama kakak saya itu kayak punya satu kegiatan, dimana kegiatan ini itu saya mengadakan kayak les atau kursus gratis dengan catatan untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Nah, biasanya saya lakukan ini satu minggu itu 4 kali, satu minggu 4 kali, dan mengajarnya itu secara bergantian. Dan untuk di tempat saya sendiri, di Lamongan sendiri, itu pengajarnya masih 2, tapi sebenarnya ini tuh sudah ada di Surabaya gitu. Tapi karena COVID-19 akhirnya di Surabaya itu dihentikan dulu dan kita kembali ke tempat asal kita, yaitu di Lamongan. Di sini saya sangat senang sekali saya bisa berbagi dengan mereka dan saya bisa belajar banyak dengan mereka, karena ketika saya ketika saya melihat mereka ngobrol dengan atau berkomunikasi dengan mereka, itu bisa membuat saya tersadar bahwa oke, Jess, kamu harus bersyukur atas nikmat Tuhan yang udah diberikan kepadamu saat ini gitu loh. Saya senang sekali karena dari mereka itu saya bisa belajar banyak hal gitu. Apa ya yang saya pelajari itu, apapun itu, kita mempertanyakan sesuatu sama-sama, kita menjawabnya itu sama-sama, dan saya tahu kayak ternyata anak kecil itu sukanya kayak gini ya gitu. Dan itu kayak bisa membuat saya memberi semangat baru kepada saya setelah saya jatuh dan sempat down dan sempat stres, bahkan hampir udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan mengirimkan malaikat kecil itu kepada saya, dan saya sangat senang sekali, benar-benar senang sekali. Kemudian yang terakhir konten saya adalah tips menghadapi ujian, dan ini memang saya upload di hari Minggu kemarin, karena memang saya sengaja seperti itu gitu. Jadi saya ingin berbagi juga sama teman-teman gimana sih tips menghadapi ujian gitu, dan itu saya upload di Instagram. So kalau ditanya tugas besar saya ini tema keseluruhannya apa gitu ya, saya akan menjawab tema keseluruhan saya dari tugas besar ini adalah kegiatan keseharian Jessie. Dan biasanya itu saya sering nulis, dan itu saya kasih judul cherry gitu, tapi bukan buah cherry ya, tapi cherry adalah singkatan dari Jessie Diary atau Jessie Story. Next, doain ya, semoga saya bisa bikin kayak satu kegiatan lagi tentang cherry itu tersebut gitu. Jadi nggak hanya tulisan aja, dan semoga apapun yang menjadi tulisan saya dan doa saya bisa diwujudkan, dan bantuin sholawat ya teman-teman. So tetap semangat. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin, dan juga terima kasih kepada Pak Adit juga yang udah memberikan tugas pemasaran ini. Terima kasih juga Pak Adit sudah dengan sabar memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada saya dan teman-teman selama 1 semester ini. Semoga Pak Adit dan teman-teman juga selalu dalam lindungan Allah, diberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan, dan kita bisa berdiskusi lagi tentang apapun itu lagi. Dan mungkin akhir dari video ini itu saya ingin titip pesan, tetap semangat untuk mencari ilmu, walaupun pasti akan ada fase dimana kayak kita males, down, dan kayak stres gitu, harus bangkit lagi gitu. Karena ingat, kita itu generasi muda penerus generasi yang udah tua gitu. Jadi ayo kita produktif, yuk jadi manusia yang memberikan banyak manfaat, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan banyak manfaat. Dan untuk Pak Adit,
untuk Pak Adit, saya pribadi, untuk Cesar, minta maaf sekali jika memang punya kesalahan, baik disengaja ataupun tidak di kelas online atau selama kelas online ini. Saya benar-benar minta maaf sekali, dan terima kasih atas ilmu yang udah diberikan Pak Adit kepada saya dan teman-teman. Mungkin akhir kata, saya Aldila Cesarina pamit undur diri, dan sampai jumpa di pertemuan atau kegiatan atau kuliah selanjutnya, dan tetap semangat UAS. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.